Anda kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali ke teman untuk membahas serial Kamen Rider Kabu episode 15. Di episode sebelumnya kita lihat teman untuk debut upgrade form dari Kabu King Form yang sangat luar biasa, sangat memuaskan, sangat keren, intens. Pokoknya saya bahas satu puas sekali teman, panjang ya detail-detailnya ya. Jadi pokoknya juga pastinya setelah kematian dari salah satu anggota keluarga Stomart, apalagi si Dedek Shita ya, itu lumayan sedih juga karena si kembar ini akhirnya betul-betul terpisah ya, karena bukan hanya terpisah dari keluarga tapi terpisah untuk seseorang. Maksudnya Shita ini juga mengorbankan dirinya akan dihabisi sama Kabu King Form. Nah, pastinya dengan kejadian ini juga membuat Nilf berusaha juga untuk melakukan rencana berikutnya ya, untuk bertukar info nih ya. Jadi Nilf juga memberitahukan kepada Suga kalau misalkan Kabu merah ya, si Shoma itu sudah mendapatkan kekuatan tambahan ya, kekuatan terbaru nih, sudah berevolusi mendapatkan King Form yang pastinya bisa mengalahkan salah satu anggota keluarga dari Stomart Family ya, yang pastinya juga banyak yang mengharapkan juga kalau Shita itu bisa hidup lagi lah dengan cara apapun itu ya, harus sih secara logis ya, jangannya bertele-tele lah gitu ya. Yang pastinya juga masih ada sangkut pautnya juga dengan Stomart gitu ya, dan juga Granut pastinya ya. Nah, pastinya juga untuk Nilf dan juga Suga sebagai seorang ilmuwan, dia juga mau merancang sesuatu juga agar tidak kalah dengan si Gav merah ini gitu ya. Jadi dia juga mengeluarkan suatu organ Granut beserta beberapa Gojizo ya temannya, dan kayaknya juga Gojizo ini seperti Popingami, Kikingami, dan Pachingami gitu ya, dan pastinya akan jadi bahan eksperimen ya. Dan pastinya juga untuk organ Granut ini kan pastinya untuk digunakan ke satu pihak ya, satu wujud seperti hantu kan, dia manusia biasa ditanamkan organ Granut ini, jadi dia juga punya kekuatan menjadi Kamen Rider Valen. Nah, siapakah satu orang itu ya? Dan perjanjian apa sih yang akan dilakukan oleh si Suga dan juga Nilf ini? Karena pastinya untuk artnya dari si Shita Majib kayaknya kita anggap selesai mungkin ya untuk sementara ini. Jadi kayak disampingkan dulu ya teman untuk Jeep sama maksudnya Jeep ini ya. Karena untuk kali ini adalah untuk kakak tertuanya ya, yaitu adalah si Nilf Stomart yang siap menuju pertempuran berikutnya ya. Jadi teori yang kita udah duga-duga saat ini pun juga bisa dibilang ya cukup terbukti lah ya, karena Nilf sama Suga ini tuh memang sudah dekat ibaratnya ya aja panggilnya tuh Nilf-kun atau kayak Suga-san gitu ya. Si Nilf kan panggilnya Suga-san ya kan, sama kayak Suga panggil Nilf tuh Nilf-kun ya. Jadi ibarat tuh udah kayak udah saling mengenal gitu ya. Ya memang mungkin ya si Suga ini tuh memang seperti sosok Granut yang emang bagian Granut tuh dicabut mungkin ya, atau kayak dioperasi gitu supaya ada orang yang curiga gitu ya, atau mungkin ditekan ke dalam atau gimana mungkin ya, ada proses lain mungkin yang membuat tubuh Nato bisa dapat wujud Granut itu yang dia muncul sendiri tanpa harus pakai alat apapun itulah ya, cara-cara tuh kayak cara-cara mistis atau gimana gitu ya. Jadi seperti Orphanok atau seperti musuh-musuh di era Heisei awal gitu ya, yang mana juga kalau misalkan Suga itu memang seperti Granut atau memang mantan ya, mantan ilmuwan yang juga bisa dibilang kayak memberontak ya kan di Stomart Family ini, atau memang dia juga punya relationship yang sangat spesial sama Nilf ini ya, sangat menarik gitu ya. Kita akan lihat nanti ya seperti apa prosesnya. Nah teman, untuk event kali ini Shoma juga lagi membaca buku yang ibarat tuh ceritanya tuh kayak bagaimana sih cara seseorang untuk saling mengerti gitu ya. Ibarat tuh dengan hal yang berharga itu tidak cukup untuk bisa mengerti seseorang. Jadi ibaratnya juga dia kasih nih satu buah gitu ya, tapi karena itu juga kayak jadi responnya biasa aja gitu ya. Jadi dia juga menganggap tuh harus ada yang lebih spesial lagi gitu ya, bukan sekedar kasih aja gitu ya. Nah, pastinya juga kali ini dia juga membantu Sachika gitu ya, yang makin bening ya. Ya ampun, Sachika nih kayak best heroine lah ya kan ya. Untuk sejauh ini dia tuh dari heroine yang cukup baik gitu ya, dia heroine aja gitu ya, jangan jadi rider ya kan ya, kayak Sumuri aja lah kayaknya, atau kayak si Mei itu ya, walaupun Mei juga agak-agak banyak yang bilang kayak ganggu di awal-awal, tapi ya oke kan, nggak jadi rider gitu ya, malahan ya
salah satu favorit saya jujur ya temennya itu Mei ya, karena walaupun dia tuh kayak begitu kan sifatnya gitu ya, emang agak ganggu tapi dia juga cukup suportif ya temannya untuk sebagai heroine di Saber itu ya, jadi bagus ya teman, oke. Ya pastinya di sini Shoma juga lagi mau coba ikut seperti membantu si Sadika kayak dapat undian spesial Christmas gitu ya. Jadi pastinya ini Sadika juga pas pakai outfit kayak gini juga makin cakep kok ya gitu ya. Jadi pastinya juga mau coba kasih sesuatu lah kepada hantu ya kan, sesuai apa yang ia baca gitu ya, supaya bisa saling mengerti ya, bukan dengan cara berupa material gitu ya, tapi dengan cara bagaimana friendship itu dia ya, bagaimana kita tuh saling mengerti satu sama lain gitu ya. Jadi seperti itu. BTW juga dia kasih bushel ya, yang mana juga pastinya masih ada kan ya berapa bushel ya, ini kan kalau salah dia tuh berapa bushel tuh, 2 atau 3 gitu ya. Jadi dia juga kasih satu ke Hanto gitu ya, yang mana juga pastinya untuk bushel ini seperti from Christmas gitu ya, untuk si Valen yang pastinya akan digunakan nanti, oke. Pastinya juga ya Shoma juga berusaha juga temennya untuk bantu Sachika dan Hantu dari kayak. Nah ini dia teman, ada si Granut pengamen yang juga lagi di ini ya, kayak ditanya nih kok cuma dikit doang gitu ya, karena dia juga lagi diganggu sama si Valen gitu ya, cuma dapat secuil doang gitu ya. Jadi karena hal ini pun juga dia ngelihat ada si Shoma sama Hanto, dia manfaatin itu untuk bisa mengelabui mereka berdua gitu ya. Jadi pastinya setelah rencananya selesai gitu ya untuk memberikan hadiah Christmasnya kepada pengunjung, di sini juga Shoma sama Hanto langsung kejar si Granut itu ya temannya, karena juga dia tuh langsung pura-pura ngamel ada ke situ kan ya, jadi itu juga langsung kabur. Jadi pasti Shomana kayak ngeles itu ke Sadika, lucu ya teman, kayak aduh sakit perut nih kan ya. Terus pas dia udah balik Sadikanya jadi kewalahan gitu ya, karena banyak gitu ya pengunjungnya ya. Nah pastinya juga di sini mereka juga kehilangan jejak gitu ya, dan juga si Granut pengamen ini ada di belakang mereka gitu. Nah pastinya karena kematian dari Sita ini membuat Chip juga jadi sedih gitu ya, dan tidak nyangka kalau misalkan kembarannya itu ya si Sita bisa mati dengan kehadiran Gav merah yang berevolusi dari Gav Caking Form ya. Pastinya juga langsung mendiri di tempat yang tidak dikenali, bahkan keluarga sendiri pun juga nggak tahu gitu ya kemana ya si Chip ini. Jadi betul-betul di tempat yang sunyi, tempat yang nggak tahu di mana gitu ya. Jadi betul-betul membuat si Rango sama Crota ini pun juga sangat kaget gitu ya. Jadi dia juga malah mempertanyakan si Nilf ini gitu ya. Di stomach sih dia tuh sebenarnya ya B aja sih ya, responnya pun juga kayak oh oke gitu ya, karena dia juga ilmuwan yang ibarat pun juga ya wes lah ya kan ya, kalau misalkan ada yang berkorban ya wes gitu ya. Jadi ibaratnya juga punya bentuk atau bukti evolusi dari Gav merah ini gitu ya. Jadi juga pastinya dia langsung memperkirakan bagaimana untuk proses berikutnya yang akan membuat driver baru gitu ya, yang kali ini base nya adalah dari puding gitu ya. Ya ampun ya, puding jeruk mungkin ya, soalnya juga pastinya ini adalah makanan yang juga sepertinya didapat sama Nilf gitu ya, kayak lagi jalan-jalan gitu ya di dunia manusianya. Jadi juga Nilf kayak nanya kan, ini manusia suka banget ya memakan ginian kan, kayak apa nih ikannya kayak pakai cup, bahkan warnanya kuning-kuning kenyal-kenyal gitu ya. Ya emang puding enak sih gitu ya, kayak puding yang apa rasa jeruk itu tuh enak juga ya temennya. Pas kita makan PD saya juga pernah buat loh temennya, buat puding ya kan ya, dan itu pada saat buat itu kayak pakai loyang itu kan ditambah jeruk gitu, itu enak gitu ya, kok dari makanan gitu ya bahasanya. Oke lanjut, yang pastinya si Kensu juga ini pun juga menyarankan bagaimana untuk base kekuatannya tuh ya kan, untuk driver baru ini dari puding ini gitu ya. Jadi pas dari coba kayak kayak kaget juga gitu ya, seorang Nilf kaget dengan rasa puding ini gitu ya. Jadi betul-betul bagus ya kan. Jadi pastinya semua makanan yang diciptakan oleh Gav merah ini juga dia coba menggunakan eksperimennya gitu ya, untuk membuat driver baru kepada si Valen gitu ya. Yang juga pastinya Valen sistem itu ya dari coklat ya kan, atau cokodon. Terus juga pastinya untuk si puding ini yang kita pikirkan juga untuk flash gear gitu ya. Jadi pastinya ini unik loh temennya, dia kayak ambil beberapa sendok gitu ya, siapa mungkin kayak 2 sendok gitu ya untuk puding ini, ditaruh di bagian wadahnya itu, terus dia bawa ke satu tempat
wadah gitu ya teman ya. Nah pastinya kita lihat kan bagaimana perkembangan drivernya itu ya. Nah ini juga pastinya unik ya teman, dimana Shoma juga akhirnya ketemu ya, walaupun si Cloud ini agak nyebelin ya, jadi pakai trik-trik gitulah ya kan ya, yang pastinya juga pastinya berubah jadi Gav gitu ya. Terus juga ditanya nih kan ya, kamu mau dibunuh atau enggak gitu ya. Nah dia langsung kayak pura-pura baik lah gitu ya kan, jadi pastinya mau berhenti dari Stomach Family ya kan ya, atau Stomach Corporation gitu ya. Dan katanya juga dia tuh udah 20 tahun bekerja di perusahaan Stomach gitu ya, dan semuanya dari sia-sia gitu ya. Dan juga karena menyerang manusia dengan imbalan camilan kegelapan, dan kata sih dia tuh cuman iseng doang gitu ya untuk masuk ke Stomach Family atau Stomach Corporation ini. Pastinya juga di sini dia juga ceritain kan ya, kalau misalkan dia tuh kayak udah itulah kan tahu gitu dia tuh salah gitu ya, dia ambil kebagian orang lain dijadiin kayak cemilan kegelapan gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh udah salah, bahkan juga karena udah Ranggo yang mimpin, jadi lebih pelit lah, ibarat tuh udah kayak makin susah gitu, sekecil apapun itu kalau dapat gitu ya. Jadi pokoknya di sini dia juga mau betul-betul coba membujuk lah Shoma dengan kayak ayolah kasih kesempatan gitu ya. Tapi pastinya juga Hanto langsung datang gitu ya, langsung tembak gitu ya si Granut ini, tapi juga ditahan sama Shoma ya kan ya, ujung-ujungnya dimarahin ya. Kenapa sih kayak langsung percaya aja sama Granut ini kan ya, Granut tetap Granut gitu ya, mau nyerang manusia juga atau mau tobat pun juga kalau misalkan dia tuh tetap Granut ya Granut gitu ya. Pokoknya Hanto ini tetap mau memburu Granut gitu ya, walaupun objektif mereka tuh sama kan ya, untuk membalas dendam atas kematian ibunya gitu ya, atau kayak ibarat tuh mengembalikan ibunya lagi seperti semula gitu ya. Tapi pastinya Shoma juga ada rasa kegalauan gitu ya, karena dia juga pastinya dasarnya pun juga manusia dan juga Granut gitu ya, masih ada sisi baiknya lah ibaratnya ya, dikasih kesempatan juga gitu mau tobat atau enggak gitu ya. Jadi ini juga perbedaan yang sangat baik lah temannya, dimana Shoma tuh kayak kasih ampun dulu ya kan, atau emang nggak bisa dikasih ampun lagi ya udah hajar gitu ya. Tapi kalau Hanto ya kan mau Granut kayak mau penjahat atau gimana kan, pokoknya kalau udah betul-betul jahat gitu ya, hajar gitu ya. Oke, jadi pastinya Hanto juga betul-betul kayak bingung nih, ini kok Shoma jadi kayak gini gitu ya. Padahal kan ini ibaratnya Shoma tuh udah dia anggap tuh seperti best partnernya gitu ya. Padahal dalam hal ini juga konteksnya mereka berdua ini kan sama-sama kehilangan sosok yang dicintai gitu ya. Tapi karena Shomana juga ibaratnya seperti ya membiarkan Granul itu kabur, bahkan ada juga seperti emosi ya sama Shoma, karena ini jadinya si Shoma nih jadi kayak gampang ketipu gitu ya. Jadi si Hantu pun juga ya langsung pergi gitu ya, karena Shomanya itu juga bukan seperti yang dia kenal gitu ya, yang sepertinya juga kayak betul-betul lebih percaya ke Granut yang itu ya kan ya, ketimbang pastinya dengan nyawa seseorang ya. Jadi pastinya Hantu nih lebih pentingin nyawa gitu ya, sementara Shoma ini tuh lebih melihat bagaimana peluang pengampunan orang itu ya kan ya, orang tuh betul-betul jahat atau enggak gitu ya. Nah, di sini juga sajikannya balik ya teman ke tempat rumahnya ini, tapi juga dia bingung gitu ya. Ini Hantu kok buru-buru amat gitu ya, dan ngelihat dia tampangnya tuh juga kayak berbeda gitu, kayak masam gitu ya. Jadi pastinya ngelihat Shoma pun juga seperti itu ya. Jadi kayak ada yang terjadi sesuatu gitu, atau lagi berantem mungkin ya. Ibaratnya ternyata ini berantem betulan gitu ya. Soalnya kalau Hantu kan ya ini kayak membalikkan kata-katanya si Hanto, ibaratnya dia ngelihat Shoma itu kan kayak bertarung sama Jeep sama Sita, terus ditanya sama Sachika gitu ya, ini kenapa nih Shomanya luka gitu ya. Tanya tuh, oh aku lihat dia tuh lagi berantem gitu ya, jadi kayak nggak apa-apa gitu ya. Nah kali ini Hanto sama Shomanya berantem beneran, ibaratnya ya salah paham aja sih gitu ya. Tapi setidaknya juga ini nampak bagaimana dinamika karakter Hanto dan juga Shoma ini tuh ibaratnya di push up dulu kan ya, kayak cari tahu dulu nih kan ya, ini titik temunya ini pas gak nih kan ya, maksudnya tuh mereka ini betul-betul bisa kerjasama atau enggak gitu ya, tanpa Shoma ini juga harus nyebut dia tuh adalah sosok Granut gitu ya, atau kayak bagian dari Stomach Family itu gitu ya. Jadi pasti kita tunggu bagaimana konsekuensinya ya kan, bagaimana kerjasama tim dari Hanto maupun Shoma.
Nah, di sini pun si Granut yang Granut pengamen ini pun juga datang menghampiri si Chip gitu ya. Jadi dia juga ceritain semuanya gitu ya kepada Chip. Dan di lain sisi kita juga diperkenalkan juga untuk human form dari Granut Lake 9 ini gitu ya. Jadi teman-teman di bagian ini dia lagi di tempat kayak tempat hakim gitu ya teman ya. Kayak ada orang lagi buat salah terus juga lagi diadili gitu ya. Jadi pastinya di sini juga dia lagi melihat gitu ya apakah orang-orang ini juga bisa dijadikan bahan ya, bahan eksperimennya dari si Granut Late 9 ini. Jadi pada awalnya memang si Nyof ini tuh udah memodifikasi si Granut Late 9 ini menjadi seperti biasa kan ya, kayak ada granutnya, organ granutnya, bahkan juga pastinya untuk pemasangan bel baru ini. Jadi juga pastinya udah kan ada ingredients kan seperti ada puding dan pastinya semuanya udah tertata gitu ya. Jadi semuanya juga udah dikelola juga dia dari bagian part time-nya gitu ya. Jadi pastinya harus diatasi juga gitu ya. Jadi pada saat dia juga diletakkan itemnya ke bagian mulut Gav-nya itu langsung berubah menjadi wujud manusianya yang diperankan oleh Kohei Shoji. Jadi mukanya pun juga betul-betul sama banget kayak Takamichi Crystalia di Kira Major gitu ya. Tapi ngelihat Takamichi di sini memang beda sekali gitu ya. Vibes-nya tuh juga kayak lebih dark gitu ya. Soalnya Takamichi yang di Kira Major kan kayak bersinar gitu ya. Kalau ini tuh bersinar dalam kegelapan. Seperti itu mungkin ya kalau untuk Granut Late 9 ini. Dan juga pastinya untuk rencananya itu juga mendapatkan macam-macam kualitas lah ibaratnya ya. Jadi pastinya juga dengan beberapa rules yang walaupun rumit juga gitu ya. Dan dia kan juga mau mendapatkan beberapa prestasi-prestasinya gitulah kan ya. Tapi malah pada saat itu dia juga dimodifikasi, disuruh mendapatkan kualitas yang sangat bagus dan juga pastinya ya ribet-ribet gitu ya, pasal-pasal atau cara-caranya gitu ya. Jadi ternyata untuk di ruangan yang episode 1 Shoma yang lari-lari itu tahu kan ya, yang Shoma lari terus dikejar sama agent gitu ya. Yang ini juga seperti gerbang masuknya mungkin ya, gerbang masuknya Stormheart Family ini mungkin, karena ibaratnya gerbang masuknya ini kan banyak pintu tuh ya kan nih, lihat banyak pintu. Jadi pintunya tuh juga ini kayak kalau kita bisa teori juga gitu ya, ini pintunya tuh kayak terhubung ke pintu di nyata. Jadi ibaratnya ya pintunya kan asal-asal kan, kayak ada yang ngadap ke depan, kiri, kanan gitu ya. Itu kayak dibikin replikanya ya kan, dari kayak replika bangunan tuh kayak tak kasat mata tapi diwakilkan sama pintu. Jadi misalnya pas kita buka pintu ini udah di ruangan ini atau di luar ruangan seperti ini gitu ya. Ya udah berada di luar ruangan ya kan, dan juga mendapat disuruh mencari kualitas paling bagus gitu ya untuk granitnya. Oh, ini juga sangat menarik ya teman ya, karena pada saat dia juga lagi menyimak gitu ya untuk si wacana ini atau bagian pengadilan ini, dia juga langsung maju ke depan ya teman ya untuk melihat cara mereka ini, dan langsung dia juga berubah ke wujud granitnya. Dan kekuatannya di sini kayaknya lumayan OP deh teman ya. Jadi dia juga bisa menyuntikkan semacam racun yang bisa membuat orang bahagia sesaat atau mungkin nge-fly mungkin baratnya ya. Jadi di waktu yang singkat itu juga pada saat itu langsung dipres ya menjadi kualitas gold langsung ya, nggak pakai lama, ikannya bukan merah lagi, langsung gold gitu ya. Ibaratnya kayak wah langsung dapet nih ya, kayak jackpot gitu ya. Jadi dia juga strateginya tuh bukan di tempat yang sepi, malahan rame gitu ya. Nah bedanya apa sih sama Granut pengamen ini? Kalau bedanya sih yang Granut itu lebih ceroboh saja sih ya. Soalnya dia kan kayak penakut gitu lah, ikannya bukan penakut sih. Dia tuh emang sebenarnya gitu, kayaknya suka triki-triki lah atau nyebelin gitu ya. Lihat aja ya temennya itu kayak selatan kan, ini kan ubur-ubur gitu ya. Jadi lihat saking banyaknya kabel-kabelnya ini, itu juga pastinya betul-betul wow, langsung bisa didapatkan macam-macam satu-satu gitu ya. Tuh langsung dapat yang versi goldnya gitu ya. Jadi langsung dapat jackpot. Nah pastinya juga Shoma kayak nanya kan ya, ini bener nggak nih kek, ada nggak nih Granut yang ibaratnya dia tuh kayak udah bosen lah di Stormheart Family ya kan ya, atau gimana, jadi itu mau keluar kan ya. Nah kata kakeknya ini sebenarnya punya berapa kemungkinan. Satu ya, kalau emang Granut itu emang udah bosen dia sama Stormheart Family ini, dia akan seperti menyendiri dan kayak menghilang atau mengasingkan diri lah ya kan ya. Ya contoh aja kayak Sita Majib gitu ya, walaupun juga dia tuh bagian dari keluarga gitu ya, tapi
Ya karena juga kan yang dimana juga pada saat dia tuh bosan atau gimana atau dia tuh nekat gitu ya sama kayak si kembar itu, ya udah gitu ya langsung aja kayaknya terobos gitu ya dari pastinya untuk yang kedua ini mungkin ya karena ada tekanan juga kayaknya atau disuruh sama atasannya juga sama yang dipikirkan sama Shoma waktu itu, ataupun ya mereka juga seperti disingkirkan ya kan sama kayak si kembar juga gitu ya, ya dimana disingkirkan itu ya seperti orang itu udah nggak berguna lagi, pekerja paruh waktu itu udah kayak ya udahlah kayaknya udah apa tuh udah downgrade gitu ya. Jadi juga pastinya di sini udah ada dapat kabar juga kayaknya sama coach Jisonnya langsung gitu ya sama langsung penyelamat. Iya, di sini juga Shoma langsung turun ke lapangan lagi teman menyelamatkan si Granut ini gitu ya. Dari saking polosnya gitu ya. Jadi kayak dia tuh nggak sadar juga langsung si Granut ini berubah di belakangnya ya. Dari saking gampangnya juga ditipu ya. Shoma juga udah pasti kecewa berat gitu ya. Kayak udah muak nih ya, kayaknya dia udah kayak digituin terus kan ya. Dan langsung mode serius ya. Mode seriusnya juga di sini langsung berubah dari Gav King Form langsung puas sekali gitu ya, dia langsung menebas gitu ya si Granut ini dengan senjata whip-nya juga pastinya ya, dan pastinya memunculkan untuk dekorasi baru dari whip soldier-nya ya, jadi pasti namanya decoration whip soldier ya kan, ini pastinya ada saku-saku chips sama choco Don Blasto yang juga pastinya hantu juga datang teman dan Shoma juga sorry ya emang betul tuh itu ya, jadi kayak udah tahu gitu ya, jadi yaudah ya kan ya langsung hantu juga langsung menghampiri si Granut itu, dan ini unik loh teman ya, hantu kan kayak lagi berubah-berubah kan, dia tuh tembak ke bagian bawah si Granut itu terus dikepit, nah itu nanti hantunya tuh jatuhin diri kan ya ke kubangan coklat itu biar nanti coklatnya tuh yang menyelimuti armornya tuh di tubuhnya dia kan, jadi kayak set baring gitu ya. Ini kreatif loh ya si hantu ya, jadi kayak tahu gitu ya ada macam-macam trik gitu ya, jadi ibaratnya dia tuh udah jago sekali gitu ya untuk membuat trik-trik seperti ini gitu ya. Nah pastinya juga kali ini tidak tinggal diam juga lah pastinya ya, karena hantu pun juga langsung dikepit lagi gitu ya, bahkan juga Shoma ini langsung bisa kalihin 2 Granut juga gitu ya, dia juga sadar gitu ya kalau misalkan untuk si agent ini ya kan agentnya si Chip ya kan warna biru gitu ya. Nah pastinya juga pada saat hantu mau berubah jadi Bushel langsung ditahan ya, ini agent kayak kuat sekali gitu ya, bahkan nggak dikasih berubah loh temennya, kayak ditutup lagi maksudnya dibuka lagi kan ya, ambil Bushelnya deh kan, jadi pastinya langsung ya kan di finisher gitu ya, dan langsung selesai. Next episode ya kan episode 16 akhirnya Shoma juga ibaratnya terbawa juga teman, jadi ibaratnya rencananya Shoma ini memang bisa dibilang juga masuk ke dalam Stormmark Inc ini gitu ya, jadi ini kayaknya pertama kalinya kita akan melihat bagaimana mungkin wujud Stormmark Inc itu ya teman ya, bagaimana dalam bagian luarnya, bagian dalamannya gitu ya, jadi bagaimana proses produksinya gitu ya, jadi kayak manusia yang dikumpulkan itu kayak mana sih kan, bagaimana proses hidup presnya itu ya teman ya, jadi pastinya macam-macam ini ya sudah di ACC lah ibaratnya sama Mommy Grota gitu ya, antara late ini kan udah kayak udah mantap nih kan ya, udah di ACC gitu ya, ya mungkin aja karena late ini kan baik lah teman ya, ibaratnya tuh karakter baik, dia kan nggak punya duit gitu ya, tapi karena ibaratnya dipaksa gitu ya, jadi kerja paruh waktunya si Grota Rango dan kawan-kawan gitu ya, jadi pastinya di sini langsung ya kayaknya ini ibaratnya menggantikan Sita lah ibaratnya ya, jadi juga pastinya Grand List 9 ini juga langsung menyerang ke bioskop gitu ya, jadi dengan tanpa ampun gitu ya, dan membantu memberikan kepada agent gitu ya. Nah pastinya ini ya ada hantu, ada si Shoma kan, dan juga ada beberapa mungkin korban kali ya dari kebangisan Grand ini gitu ya, jadi juga pastinya hampir juga mau masuk ke dalam situ gitu ya, jadi di sini juga Sachika lagi-lagi siap membantu untuk memberikan arti bagaimana pengertian apa satu sama bisa mengerti satu sama lain gitu ya, jadi wah salut gitu ya. Nah kalau teman di sini ada flash time gear, sangat unik ya teman, jadi ini bisa memodifikasi juga gitu ya, jadi kayak sudah ada apa ingredientsnya kan kayak puding, tinggal dibuat bagian beltnya gitu ya, jadi kayak blue frame-nya udah ada nih kan ya, jadi kayak maksudnya blueprint gitu ya, jadi pastinya udah dibuat gitu ya, jadi memang si flash time gear itu dibuat sama Nilf gitu ya, sama Suga juga sih pastinya ya, karena kan dia juga memberikan satu bahan gitu ya, itu adalah puding gitu ya, jadi pastinya dop puding gojiso dan juga pastinya ada combo-combo menarik lagi nih temannya, dan pastinya ini dia yang ditunggu-tunggu
tunggu-tunggu teman ya, Valen Bushel Form akhirnya ya teman ya akan debut juga untuk episode 16 dan pastinya kerjasama di next episode. Hoho, luar biasa ya, ini keren sih asli ya. Grafik Form udah kayak Ksatria King Oger gitu ibaratnya ya, tinggal dikasih warna emas udah mantep gitu ya. Terus Valen Bushelnya udah kayak si Minotaur ya, kayak pegang kapak gitu ya, jadi kayak oh my god. Oke teman, itu dia untuk episode 15 dari Kamen Rider Gabo ya. Jadi semakin seru nih ya, masih konsisten juga teman. Dan kayaknya kita akan lihat Kamen Rider Flam ya akan debut di tahun depan ya. Seperti apa nanti debutnya.